Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Nuh di dalam Bahtera. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Sakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita membahas Nuh masuk ke dalam Bahtera. Ya. Nah, salah satu firman yang datang kepada Nuh kan juga binatang-binatang tuh harus dibawa masuk ke dalam Bahtera. Iya. Nah, tapi kan binatang itu banyak dan tersebar ke seluruh bumi. Jadi gimana caranya Nuh membawa binatang-binatang itu ke dalam Bahtera? Iya. Kisah ini kita mesti tahu dulu. Kisah ini adalah kisah di mana banyak orang itu berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dan satu-satunya orang yang berkenan kepada Tuhan adalah Nuh, ya. Yeah. Seperti di episode yang lalu sudah disampaikan bagaimana Nuh berbeda, dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat satu bahtera. Dan Nuh buat bahtera itu persis seperti yang Tuhan sampaikan, ya, yang Tuhan firmankan. Lalu setelah itu Nuh diminta masuk, Nuh, istrinya, anak-anaknya dan mantunya. Jumlahnya 8 orang. Jadi hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan juga berfirman bahwa binatang-binatang juga harus dibawa masuk supaya tidak punah. Sepasang-sepasang, malah ada yang 7 pasang itu. Nah, bagaimana caranya? Itu binatang kan kalau digiring satu-satu lama, keburu hujannya datang, ya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ya, di dalam kisahnya itu, Kejadian pasal 7 ayat yang ke-7, kita tahu cara Nuh membuat itu binatang masuk ke dalam bahtera. Ya, ayat yang ke-7 dari Kejadian 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Itu yang saya bilang 8 orang itu, ya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Jadi Tuhan sudah berfirman kepada Nuh, ya, kepada Nabi Nuh untuk bawa masuk keluarganya yang 8 orang itu dan juga binatang-binatang. Nah, Tuhan itu sangat mengerti kita itu seperti apa, karena kita adalah ciptaannya. Tidak mungkin Nuh bisa membawa masuk semua binatang kalau Tuhan tidak intervensi. Itu sebabnya Tuhan intervensi. Itu binatang yang mendatangi Nuh, bukan Nuh yang cari binatangnya. Bayangkan kalau harus cari burungnya terbang. Nah, bagaimana caranya? Ya, lalu kalau sudah dapat, dilihat ini jantan apa betina, karena harus sepasang. Ya, lalu untuk mendapatkan gajah bagaimana? Untuk mendapatkan singa bagaimana? Nah, Tuhan tahu keberadaan kita. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan menggenapinya. Ya. Nuh tidak bisa membawa binatang masuk, tetapi Tuhan bisa. Nuh bisa membawa keluarganya masuk. Ya, Tuhan juga bisa. Tapi apa yang Nuh bisa lakukan, Tuhan biarkan Nuh yang melakukan. Ya, jadi ada bagian Nuh. Ada bagian Nuh. Ada bagian Nuh yang Nuh tidak bisa lakukan, Tuhan yang melakukan. Itu binatang disuruh datang kepada Nuh. Datang kepada Nuh, masuk ke dalam bahtera, dan pasti Tuhan sudah kasih tahu ini binatang semuanya. Harus ikuti apa kata Nuh. Ya. Asal kalau nggak ikutin, waduh, itu binatang begitu banyak, masuknya duluan, rusak bahtera nanti. Ya, gajah aja sudah besar. Ya, gajah ada banyak macam, bukan cuma satu macam. Ya, ada gajah, ada yang besar-besar, beruang.
Kan semua binatang nih masuk. Nah, kalau semua binatang masuk, terus semuanya berdesak-desakan seperti di Pelabuhan Merak, rusak, terjadi kemacetan, stuck gitu. Iya. Tetapi semua binatang harus mengikuti apa kata Nuh. Yes. Mereka dengan teratur masuk dalam bahtera. Ya, jadi kalau kita terima firman dari Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut dengan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Karena apa yang dapat kita lakukan, Tuhan akan membiarkan kita melakukannya. Yes. Ya, tetapi apa yang kita tidak dapat lakukan, Tuhan akan intervensi besar-besaran. Iya. Sehingga kita itu benar-benar dipermudah untuk semuanya. Yes. Jadi kalau kita mengemban tugas kerajaan, jangan takut. Jangan berpikir, aduh Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau melakukan tugas ini. Ya, kalau misalnya ada di dalam satu ibadah gitu, WL-nya tiba-tiba ada satu kondisi yang tidak bisa datang. Lalu diminta kita yang harus ambil bagian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Taat saja. Iya. Nah, Nuh, dia punya modal taat kepada Tuhan. Nah, taat saja. Tapi kita nggak biasa mimpin pujian, mimpin penyembahan. Tidak apa. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan lakukan. Iya. Jadi kita hanya mimpin saja, tetapi untuk hadirat Tuhannya kan kita nggak bisa. Tapi Tuhan kan bisa. Hadiratnya turun. Lalu kalau waktu penyembahan, kita kan nggak bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi Tuhan kan bisa. Iya. Jadi semua bisa terjadi kalau kita taat. Yes. Jangan bandel. Ya. Nah, seringkali kan orang suka bandel. Kalau sudah dikatakan itu seperti Musa, seperti Yeremia, ya, disuruh lakukan tugasnya. Aduh Tuhan, saya ini nggak pandai berkata-kata. Mau jadi nabi, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Kita bukan orang yang pandai berkata-kata. Tetapi Tuhan berkata, waktu itu kepada Yeremia, Tuhan berkata, aku yang taruh sendiri firmanku di dalam mulutmu. Ya. Jadi artinya, bukan kita harus cari-cari ayat firman. Tidak seperti itu. Tuhan yang memberikan pewahyuan kepada kita. Tuhan yang menyingkapkan firman-Nya sehingga kita bisa lepaskan firman. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita. Yes. Dan kalau kita diberikan tugas, Tuhan juga sudah membangkitkan para bapa rohani untuk memperlengkapi kita. Iya. Jadi Tuhan itu benar-benar memperlengkapi kita dengan sempurna. Ya. Jadi selain Tuhan, ada bapa rohani juga yang dari dekat kelihatan. Kalau Tuhan kan tidak kelihatan, tetapi bapa rohani kelihatan. Dari dekat kelihatan, jadi kita bisa tahu, oh, kalau lakukan ini, seperti ini. Jelas semua. Ada polanya. Ada polanya. Iya. Nah, Tuhan selalu memberikan kita tugas dan Tuhan akan selalu intervensi kalau kita melakukan tugas kerajaan. Yes. Yang jadi masalah kalau kita tidak melakukan tugas kerajaan. Firman Tuhannya apa, kita melakukannya yang berbeda. Nah, Nuh kalau dia berbeda, ya, dia mau masukin bukan cuma yang satu rumah aja, karena dia pasti punya saudara kan, ya, kan ada omnya, tantenya, adik iparnya, apalah banyak lah, ya. Nah kalau Nuh fokus kepada keluarga besar, padahal Tuhan berfirman hanya Nuh, istrinya, anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Ya, kalau Nuh berfokus kepada keluarga besarnya yang kalau kita lihat kejadian di sini adalah termasuk dalam kumpulan orang fasik. Nah, kalau Nuh berfokus di situ, ini bahtera jadinya mubasir. Karena harusnya 8 orang yang masuk. Tetapi mau dimasukin ke semakin banyak orang.
lalu binatang nanti nunggu lama. Jadi pekerjaan Tuhan itu terhambat. Iya. Tetapi sekali lagi, Tuhan kalau pilih orang tidak pernah salah. Tuhan memilih Nuh yang taat. Kalau kita taat, percayalah Tuhan pasti akan memilih kita untuk melakukan tugas kerajaannya. Dan ketika kita taat, kita akan melihat intervensi Tuhan jelas di depan mata kita. Sama seperti Nuh, jelas dia melihat binatang-binatang itu datang kepadanya. Iya. Dia tidak memanggil karena Nuh bukan Tarsan yang mengerti bahasa binatang. Tapi semua datang kepada Nuh dan semua masuk ke dalam bahtera. Haleluya. Jadi seperti itu. Ya Bang, memang modalnya itu ya firman dan taat. Dan Iya. biarkan Tuhan yang melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan ya Bang Mul. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin di dalam baterainya nih Bang Mul. Iya. Nah, di dalam bahtera ini kan Nuh juga perlu makan, perlu mandi, perlu Iya. minum. Nah, Iya. di sisi yang lain kan juga ada binatang-binatang yang makan. Iya. Nah, itu gimana caranya sih Bang Mul? Ya bukan binatang saja ya, keluarganya juga ada di Oh, situ. iya. Perlu makan juga. Nah, ketika Nuh ada di dalam bahtera, ini kehidupannya berbeda dengan yang di luar bahtera. Itu Iya. yang kita harus tahu terlebih dahulu. Beda sekali. Bedanya bagaimana? Yang di luar bahtera hidup di dalam ketakutan. Iya. Karena apa? Hujannya tidak berhenti-berhenti. Kita tahu hujan sehari aja ya tidak berhenti-berhenti itu sudah membuat banjir yang cukup parah. Nah, ini hujannya terus-terusan. Ya, terus-terusan sampai banjirnya makin naik dan tidak ada satu orang pun yang selamat yang di luar bahtera. Iya. Jadi bisa bayangkan itu banjirnya setinggi apa dan orang yang di luar bahtera itu hidupnya di dalam ketakutan. Nah, kalau kita hidup di luar anugerah Tuhan, kita bisa hidup dalam ketakutan juga. Dalam bahtera tidak ada ketakutan. Nuh tidak ada ketakutan. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6, Iya. ya ini yang soal makannya. Kejadian pasal 6 ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi bagi mereka itu, nah mereka di sini kan ada anak-anaknya, ada istrinya, ada mantunya, ya 8 orang. Tapi mereka itu bukan cuma 8 orang ini aja, ada binatang. Iya. Nah, kita tahu banyak binatang yang makan rumput. Ya. Jadi saat itu binatang bukan makan daging. Iya. Ya. Dia makan makanan pokoknya rumput, tidak akan saling memakan. Jadi makan rumput. Nah, bagaimana Nuh membawa rumput begitu banyak? Ada sapi, ada kambing, yang semuanya makan rumput, domba, ya, yang lain nggak tahu lagi makannya apa. Tetapi Nuh kan pasti Nuh membawa sebisanya, karena begitu Tuhan berfirman lagi masuk ke dalam bahtera, kita lihat Nuh tidak membantah. Nuh tidak bilang, Tuhan, ini saya belum selesai bawa makanannya. Enggak. Jadi bagi Tuhan apa yang kita punya, ya, mau banyaknya seperti apa, sedikitnya seperti apa, itu enggak masalah. Asal kita taat kepada firman-Nya. Ketika Nuh membawa, ya, dia bawa makanan untuk keluarganya 8 orang dan makanan untuk binatang-binatang. Itu ya sebisanya aja. Nah, apa yang terjadi di dalam bahtera? Saya percaya di dalam bahtera terjadi mujizat multiplikasi. Iya. Makanannya tidak habis-habis. Lalu terjadi juga mujizat penciptaan. Iya. Karena mungkin Nuh ada yang tidak kebawa nih makanan binatang. Ada yang tidak kebawa,
Tapi tiba-tiba di sana bisa ada. Lalu untuk air ingat, ini di dalam bahtera, tidak ada sungai. Iya. Kalau ada sungai, ya, repot ya. Tetapi bagaimana caranya hanya Nuh yang tahu. Tetapi Tuhan menjaga, menyertai, dan melindungi Nuh. Iya. Karena kalau kita baca kisahnya, waktu Nuh keluar dari bahtera, itu tidak ada satupun yang sakit. Yes. Artinya mereka makannya terjaga. Ya, mereka benar-benar terpelihara. Jadi gimana itu di sana makannya? Tuhan yang memelihara, seperti di Taman Eden. Yes. Adam tidak pernah kekurangan. Bagaimana? Adam kan makan terus. Ditambah sama Hawa, makan terus. Makan buah-buahan. Ketika makan buah-buahan, saya percaya di Taman Eden itu ada kehidupan yang luar biasa. Tidak ada kematian. Iya. Sebelum Adam berbuat dosa. Jadi buah yang dimakan oleh Adam tiba-tiba tumbuh sendiri. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan. Iya. Nah, di dalam bahtera Tuhan pasti intervensi. Makanya kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau intervensi di dalam hidup kita. Yes. Apa yang Nuh tidak bisa lakukan, Tuhan yang lakukan. Nuh yang bisa bawanya semana sih? Nuh kan tidak tahu di dalam bahtera itu berapa lama. Ya, Iya. Nuh tidak tahu karena setelah hujannya reda, banjirnya kan belum reda. Kalau kita melihat itu bukannya berapa hari, ya, itu lebih dari sebulan, ya. Kalau kita melihat itu kemungkinan lebih juga dari setahun. Iya. Jadi kalau kita bawa makanan yang untuk expirednya lebih dari setahun, makanan apa? Ya. Nah, disinilah ada intervensi ilahi, ada intervensi Tuhan. Jadi percayalah ketika Tuhan berfirman kepada kita, sepertinya itu mustahil. Tetapi kalau kita taat, kita melakukan saja bagian kita, Tuhan intervensi. Yes. Saya bisa membayangkan satu kali Tuhan membawa saya seperti saya ada di dalam bahtera. Saya bisa melihat ketika Nuh mengambil makanan, itu makanan ada lagi. Iya. Lalu tiba-tiba di situ ada air. Entah dari mana, karena Nuh tidak diminta bawa air, ya. Nuh di sana kan pasti harus ada air karena semua makhluk hidup perlu air. Nah, di sana ada air dan airnya ketika diambil tidak habis-habis. Seperti di situ ada sumber air sendiri. Iya. Padahal ini di dalam bahtera, bukan di atas gunung. Jadi saya seperti melihat air yang terus keluar dari pancuran seperti itu. Ketika diambil, ini airnya mengalir terus. Ya, tetapi bukan mengalir terus. Ketika diperlukan, dia mengalir. Iya. Ingat, Tuhan buat mujizat ketika ada seorang janda yang datang kepada Elisa. Iya. Ya, dia punya hutang, lalu Elisa minta supaya janda ini menyiapkan bejana yang banyak, sampai harus pinjam ke tetangga, pokoknya yang banyak. Setelah itu dia bilang dia punya minyak cuma sedikit. Disuruh tuang minyak ke setiap bejana itu. Dan lihat yang terjadi ketika minyak dituang di dalam bejana yang kosong, terus mengalir. Iya. Terus mengalir. Tetapi ketika bejananya semua penuh, minyaknya berhenti. Seperti ada on-off yang otomatis. Minyaknya berhenti, bisa bayangkan nggak kalau minyaknya tidak berhenti? Itu sebelum ditagih oleh tukang hutang, oleh penagih hutang, ini janda udah mati. Iya. Tenggelam di dalam minyak. Dan masalahnya bukan janda ini aja yang mati. Semua orang yang di daerah situ mati. Tenggelam di dalam minyak. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Tuhan sangat tahu apa yang harus dilakukannya. Iya. Ya, secara detail Tuhan tahu. Jadi
ketika kembali kepada Nuh, ketika Nuh ambil air, airnya keluar. Ya. Tetapi ketika tidak diambil, airnya stop. Saya seperti bisa melihat itu, ini kehidupan di dalam bahtera. Ya, untuk mandi cukup semua. Ya. Ketika selesai mandi, airnya stop. Nah, mujizat yang seperti ini bisa terjadi dalam hidup kita. Oh, jadi ini bisa kita rasakan juga, Bang? Kita bisa rasakan. Kita mesti bisa merasakan. Ketika kita ada di rumah, misalnya kita makan pakai nasi, berasnya tidak habis-habis. Nah, mujizat yang seperti ini harus kita rasakan juga. Iya. Dan hanya Tuhan yang bisa membuatnya. Yes. Tetapi jangan kita berpikir, supaya orang berkata bahwa saya diberkati Tuhan, lalu kita bilang, beras kita nggak habis-habis. Padahal berasnya berkurang terus. Kita nggak usah berbohong untuk mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Biarkan saja, kalau belum terjadi, ya nggak usah kesaksian. Tetapi kalau terjadi, bisa berikan kesaksian. Iya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan apa yang kita tidak dapat lakukan. Iya. Jadi, begitulah kehidupan di dalam bahtera. Iya. Ya. Bahkan itu bukan hal-hal yang mungkin bisa dibayangkan ya. Kayak dibayangin aja belum tentu kebayang gitu. Kalau semuanya bisa bertambah terus. Iya, kalau kita lihat keberadaan Nuh sebagai manusia, dia kan membawa segala sesuatunya sebagai manusia. Iya. Ya. Dia bawa. Seberapa banyak yang Nuh bisa bawa? Iya. Tidak mungkin sampai cukup untuk 1 tahun. Tidak mungkin. Karena ketika Nuh bawa, lalu Tuhan berfirman lagi, sekarang masuklah ke dalam bahtera. Ya Nuh stop, udah nggak bawa lagi. Yes. Masuk ke dalam bahtera. Jadi Tuhan akan intervensi dalam kehidupan kita. Yes. Apalagi sekarang ini. Ya, sekarang ini masih tahun 2021. Ya, 2021. Artinya ada peningkatan. Saya percaya di tahun ini Tuhan akan banyak buat mujizat yang kita perlukan. Baik mujizat penciptaan, baik mujizat multiplikasi. Yes. Itu akan terjadi asal kita taat kepada firman-Nya dan jangan bandel. Kalau Tuhan berfirman, jangan berdebat dengan Tuhan, tetapi lakukan saja firman-Nya, taat kepada firman-Nya, maka Tuhan yang akan melakukan mujizat di dalam hidup kita sekalian. Amin. Nah, habis itu kan ini bahtera kan seperti rumah juga ya, Bang Mul. Ya. Jadi perlu dibersihin, pokoknya perlu dibersihin lah gitu, Bang Mul. Nah, apakah Nuh di dalam situ bersama keluarganya itu mengusahakan membersihkan bahtera? Kan itu juga gede bahteranya. Ingat, Nuh itu melakukan seperti yang tadi dikatakan Kejadian 6 ayat 22. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh di dalam bahtera itu dia lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Di luar yang Tuhan perintahkan, ya dia lakukan yang sehari-hari. Jadi hidupnya sama saja seperti ketika Nuh hidup di rumahnya. Jadi seperti itu aja. Nuh tidak dipusingkan harus mandiin gajah yang besar itu. Capek sekali. Iya. Ya. Nah, tetapi semua bisa teratur sedemikian rupa dan tidak ada yang sakit. Ingat, di dalam bahtera Tuhan tidak minta Nuh bawa dokter atau bawa tabib supaya kalau ada yang sakit bisa disembuhkan. Tidak. Tetapi Nuh waktu keluar dari bahtera tidak ada yang sakit. Kenapa? Karena ada tabib di atas segala tabib yang ada di situ. Yes. Ada dokter di atas segala dokter yang ada di situ. Iya. Jadi kalau kita hidup di dalam firman, kita hidup melakukan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Iya. Nuh perlu kesehatan, Tuhan berikan. Ya,
Nuh perlu cukup makan, Tuhan berikan. Nuh perlu cukup minum, Tuhan berikan. Bahkan bukan hanya Nuh saja, tetapi seluruh yang ada di dalam bahtera. Itu sebabnya saya sangat percaya kita ini adalah agen perubahan. Kita agen yang berasal dari sorga. Dimanapun kita ditempatkan, kita akan menjadi berkat buat yang lainnya. Jadi bukan hanya kita saja yang tidak berkekurangan, tetapi orang-orang di sekitar kita tidak akan berkekurangan juga. Karena Tuhan selalu memberkati kita dengan berkelimpahan. Artinya kita bisa memberikan kepada yang lain-lainnya juga. Jadi kalau ditanya soal kehidupan Nuh di dalam bahtera, maka Nuh melakukannya sama seperti ketika dia ada di rumah. Jadi seperti menjalani kehidupan sehari-hari. Iya, yang tidak berat. Iya. Karena nggak mungkin di dalam bahtera Nuh harus cuci bahtera dari dalam. Enggak seperti itu. Tuhan tidak akan memperberat tugasnya kepada kita. Yes. Tetapi apa yang Tuhan berikan tugas kepada kita, kita pasti bisa melakukannya. Iya, amin. Nah, itu kan kalau Nuh bergaul dengan Tuhan, Nuh taat. Iya. Nah, sekarang binatang-binatang nih. Binatang-binatang banyak. Iya. Dan kita juga sering lihat nih binatang-binatang kadang berantem, kadang gimana gitu kan. Dan ini kan mereka juga berdekatan. Nah, gimana caranya tuh mereka bisa nggak berantem dalam bahtera itu, Bang? Makanya di awal tadi saya sudah katakan, binatang-binatang itu pasti sudah diberitahu oleh Tuhan. Dia harus mengikuti apa kata Nuh. Iya. Sehingga mereka tidak berani melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kalau mereka berantem, berkelahi satu sama lainnya, memang mau dilempar keluar bahtera? Kan tidak mau. Di dalam bahtera, Nuh yang berkuasa, bukan binatang. Yes. Jadi harus tahu. Mungkin berpikirnya jangan berpikir binatang kan sekarang suka berkelahi. Kucing sama kucing aja berantem. Apalagi kucing sama anjing, kucing sama tikus. Enggak, di dalam bahtera tidak. Ini sama seperti kerajaan 1000 tahun. Iya. Di dalam kerajaan 1000 tahun, singa beruang hidup damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Semua hidup damai. Nah, Nuh sudah merasakan terlebih dahulu kerajaan 1000 tahun di dalam bahtera. Iya. Seperti di Taman Eden. Ini Edennya Nuh. Di Taman Eden, binatang mana yang berkelahi? Lo berani berkelahi, mau dilempar keluar dari Taman Eden. Tidak ada binatang yang berkelahi. Iya. Jadi di zaman dulu, ingat, Nuh ini kisahnya baru Kejadian pasal 5 dan 6. Ya. Jadi belum jauh dari kisah Adam. Iya. Belum jauh. Nah, binatang sejak zaman Adam itu kan tidak berkelahi. Ya. Jadi mereka semua tahu bahwa di situ mereka harus tunduk kepada Nuh. Iya. Ya, waktu mereka minta makan ya dengan bahasanya masing-masing, nah Nuh akan berikan mereka makan. Ya. Nah, itu yang saya katakan. Tiba-tiba saja kan Nuh ada yang nggak kebawa nih. Karena untuk makanan keluarganya mungkin dia tahu makanannya apa. Tapi untuk makanan binatang kan nggak tahu. Tetapi ketika diperlukan, tiba-tiba saja ada di situ. Iya. Ada mujizat penciptaan. Yes. Diberikan, ketika diberikan tidak habis-habis. Ada mujizat pelipat gandaan, mujizat multiplikasi. Iya. Segala sesuatu Tuhan berikan untuk kepentingan Nuh. Sehingga Nuh tidak bersusah payah di dalam bahtera. Yes. Karena ingat, Tuhan itu tidak mau kita bersusah payah. Kenapa kita bersusah payah? Karena dosa. Tetapi untuk orang-orang yang sudah ditembus oleh Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Artinya, Nuh hidup secara berbeda. Dia bukan orang fasik, dia orang benar. Dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya itu sama seperti keadaan kita sekarang. Kalau kita sudah terima Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus, dan Roh Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita.
itu sama keadaannya. Jadi Nuh ini adalah orang benar, Nuh ini orang yang tidak bercela, dia bergaul dengan Allah, maka Nuh tidak dibuat susah. Iya. Karena susah payah itu hanya untuk orang-orang yang masih dikuasai oleh dosa. Kerja keras, susah payah itu dosa. Bukan berarti kita bermalas-malasan. Kita lihat Nuh itu bukan orang malas. Ketahuan waktu bikin bahtera yang besar itu, Nuh bisa. Artinya dia bukan orang malas. Dan Nuh ini pemberita Injil. Pemberita kebenaran. Dia tidak malas. Dia bicara terus kepada orang-orang rumahnya. Sampai orang rumahnya itu percaya kepada Nuh. Ketika dibawa masuk ke dalam bahtera, kita tidak melihat di kisah ini mereka berbantah. Tidak. Tapi mereka ikut ke dalam bahtera. Yes. Ya. Artinya kehidupan Nuh yang di dalam bahtera itu, kan kita sebagai orang benar, kita juga sudah menerima Roh Kristus, Roh Kudus. Artinya kita pasti juga dapat merasakannya ya Bang Mul? Iya, kita bisa merasakan dipelihara oleh Tuhan. Seperti di dalam bahtera, seperti di dalam Taman Eden. Karena Tuhan mau kita hidup kembali. Sekali lagi kita hidup di dalam Edennya kita. Iya. Ya, jadi Tuhan pasti akan memberikan kita Edennya kita. Tuhan yang akan mendandani kita. Sehingga kita itu benar-benar menjadi anak Allah yang terus ditinggikan. Ingat kisah Samuel. Samuel ada di Israel. Dia tidak melakukan ke seluruh Israel. Karena Israel banyak kota. Tetapi seluruh Israel bisa mendengar tentang Samuel. Sehingga Samuel bisa diangkat menjadi hakim, menjadi nabi, menjadi imam. Ya, Samuel bisa diangkat menggantikan Imam Eli. Dan di situ tidak ada nabi, Samuel menjadi nabi. Dan di situ tidak ada kepala negara. Samuel menjadi hakim yang pertama. Sehingga kalau ada masalah di Israel, Samuel yang menghakimi. Samuel yang menyatakan orang benar atau salah. Tetapi Samuel kan terbatas dengan kondisi tubuhnya. Ya, kan tidak bisa langsung tiba-tiba ada langsung di ujung dari Israel. Tidak bisa. Tetapi Samuel jalan dari kota ke kota. Nah, ini tidak semua kota didatangi oleh Samuel. Pasti belum semua kota. Tetapi dengan intervensi Tuhan, semua kota bisa mendengar tentang Samuel. Dari mana? Ingat, zaman Samuel belum ada handphone. Belum ada medsos. Kalau sekarang ada medsos cepat. Ya, kejadiannya belum ada, beritanya udah ada. Ya. Jadi udah gitu dulu belum ada koran, belum ada televisi, elektronik belum ada. Jadi bagaimana caranya? Kok Samuel namanya bisa tersiar ke seluruh Israel dan seluruh Israel bisa menerima Samuel? Campur tangan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan bekerja di dalam kita, Tuhan akan intervensi sedemikian rupa sehingga yang kita perlukan itu pasti Tuhan akan berikan. Jadi kalau dibilang keadaan Nuh di dalam bahtera, apakah kita bisa merasakannya juga? Kita bisa. Dan kita pasti merasakannya kalau kita hidup di dalam firman dan kita taat kepada firman. Ya. Nah, Ibrani 12. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 26. Bentar, kita cari dulu Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ini kejadian yang sekarang. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi,
sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan bumi ini. Bahkan bukan bumi saja, tapi langit juga. Supaya apa? Supaya semuanya tergoncang. Tetapi untuk kita orang-orang benar, firman Tuhan katakan kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iya. Kenapa semua bisa digoncangkan? Supaya kelihatan yang tidak tergoncangkan. Nah, saya percaya di zaman sekarang ini, ketika terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis kesehatan, di mana orang-orang mulai mencari kesehatan, mulai mencari ekonomi yang kuat gitu. Mereka semua hidup di dalam kegoncangan. Tetapi untuk orang-orang benarnya, kita semua akan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan dengan tidak tergoncangkan. Tuhan akan intervensi. Akan ada mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi memang caranya itu kuncinya ya kita harus taat mutlak itu ya Bang. Iya. Kita harus taat pada firman-Nya. Iya. Ya. Oke Bang Mul, pertanyaan tadi menutup pertemuan kita hari ini. Iya. Terima kasih Bang Mul atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode Nuh di dalam Bahtera. Biar melalui episode ini kita hidup di dalam firman. Kita taat melakukan setiap firman yang datang ke dalam hidup kita. Sehingga semua pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, mukjizat-mukjizat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dapat mengirimkan respon, pertanyaan, ataupun kesaksian dengan menuliskannya langsung di kolom komentar di bawah ini. Ataupun saudara juga dapat mengirimkannya ke hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung mengirimkannya ke hotline chat kami yang sudah saya sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Muluna Zakaria. Dan saudara juga jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elson Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.